Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity. Hari ini kita lagi ada di Cikarang, tepatnya di klaster New Wimbledon, produk dari developer ternama ya, Jababeka Residen. Penasaran seperti apa konsep rumahnya? Persis di belakang kita ada dua rumah yang kita mau ambil satu shoot rumah yang konsepnya nggak biasa. Seperti apa konsepnya, kita lihat dulu. Penampakan fasad yang luar biasa. Kalau dari depan shoot secara utuh itu rumahnya seperti satu fasad rumah yang utuh. Meskipun kalau kita amati dengan seksama, ternyata ini ada dua tipe rumah yang berbeda. Just informasi, lokasi proyek ini ada di daerah Cikarang, tepatnya di Kabupaten Bekasi. Teman-teman yang sering main ke Bekasi harusnya udah familiar banget dengan lokasi ini, apalagi dengan developernya yang sudah lama sekali di daerah Cikarang, terutama Jababeka Residen itu udah jadi sebuah ikon kota mandiri di Cikarang ini sendiri ya. Dengan volume yang nggak besar-besar, luas tanahnya hanya 60 dan bangunannya 75 meter persegi. Nggak besar ya, tapi bisa dapat 2 lantai yang membuat kesannya menjadi rumah itu besar sekali. Dengan konsep semi-semi Skandinavia yang modern banget. Kita pilah dan kita bahas untuk fasadnya. Di atas kita bisa lihat bagian atapnya tidak terlihat sama sekali, jadi bisa disimpulkan kalau ini hampir seperti konsep Skandinavia, dan ada mainan maju mundur di bagian tengahnya. Sepertinya itu kamar mandi, nanti kita lihat di lantai 2-nya ya. Dan ada mainan yang sisi kanannya kita lihat itu ada batu alam, jadi kombinasi batu alam, dan sisi kirinya ini finishing biasanya kan plaster aci halus ya, kalau ini hanya memakai kamprot aja. Nah, dengan di finishing warna krem. Dan frame untuk kacanya itu dikombinasi warna putih, dan finishing bagian frame secara utuhnya itu pakai coklat gelap atau coklat tua. Nah, untuk aluminium kusennya standar dia pakai yang warna gelap, dengan tujuan biar terlihat minimalis. Ukuran jendela nggak terlalu besar-besar banget sih, cukup lah ya untuk cahaya, pasti aman ya. Kita turun ke bawah. Di sini teman-teman bisa lihat ada kanopi yang tiangnya itu udah pakai baja habim. Jadi ini kalau kita mau bangun rumah seperti ini dengan konsep kanopi yang seluas ini dan segede ini besinya, tentunya nggak murah-murah juga ya. Dengan kombinasi holo warna hitam, plus untuk bagian atapnya itu finishing dengan solar flat top ya. Ini dengan finishing warnanya dia keputih-putihannya, jadi nggak terlalu yang terang banget. Dan ditambah ada finishing gypsum di sini. Ada finishing gypsum dengan kombinasi lampu di sini. Tujuan gypsum ini sendiri adalah tidak ketika siang-siang hari seperti ini mengurangi panas terik yang di daerah tropis, terutama seperti kita yang di Cikarang ya. Itu isi manfaatnya pertama. Selanjutnya kita bahas fasad yang di lantai 1. Kita ambil dari sisi sini. Nggak banyak macam-macam sih dia hanya main alusan dengan finishing mainan tali air aja. 1, 2, 3 mainan tali air, dan ada jendela di sini. Biasanya kalau kita sering review rumah itu, kalau nggak kamar mandi atau ini dapur ini. Nanti kita lihat dari dalam juga ya. Kita ambil sisi kanannya dengan bermain finishing aluminium warna hitam gelap seperti ini, menambah kesan rumah ini minimalis banget, gitu ya. Dan tidak lupa ada sisa space lahan yang cukup lah ya, sekitar 2 meter dengan panjang sekitar hampir 4 meter. Ini cukup lah ya untuk taman-taman penghijauan seperti ini, karena di daerah tropis ini wajib ada. Karena biar enak dipandang dan tentunya membuat rumah makin asri, itu yang paling utama. Selengkapnya kita mau lihat interior di dalamnya ya. Ini dia persembahan dari Jababeka Residen, interior yang keren. Ini living room yang disiapkan sangat-sangat multifungsi sekali, karena kalau kita tinggal di daerah-daerah pinggiran kota itu memang sifat untuk ruang keluarganya itu simpel sekali, kumpul di satu tempat, yang tentunya itu kita yakin di lantai 2 itu full untuk aktivitas istirahat aja. Jadi kita bahas untuk interiornya di bagian lantai 1 dulu ya.
Oke, di living room ini sendiri tidak terlalu banyak jenis interiornya. Coba kita jelasin satu persatu ya. Di belakang kita ini ada kesan kaca. Ini material interior bagian backdrop TV, biasa dipakai untuk TV, tapi kalau di sini hanya untuk full area dinding yang dihiasi dengan kaca, yang fungsinya tentunya menambah ruangan ini itu semakin terlihat lebih luas itu ya. Dengan finishing di bawah, ini kalau pakai meja belajar juga masih bisa, tapi di sini pakai untuk meja penyimpanan yang nggak terlalu besar. Kombinasinya dia pakai kaki. Biasanya kalau yang dia mau simple, rak-rakannya banyak, tinggal ambil yang full. Jadi bisa dapat ruangan maksimal, gitu ya. Lanjut, di sini ada penempatan AC. Nah ini kalau di developer biasanya dia sudah udah ada titik-titik penempatan AC-nya ya, gitu. Lanjut di sini, ini ada backdrop. Ini masuknya itu seperti hiasan dinding. Backdrop TV bisa pakai ini bahan materialnya ini HPL finishing ini multiplex finishing HPL, dan dikombinasi dengan warna abu-abu corak seperti marmer ya, tentunya menambah kesan rumahnya nggak terlalu putih-putih aja, ada coraknya, membuat aksen rumahnya menjadi minimalis. Sama sebelah kirinya juga ada bagian sepertinya ini kolom ini kolom rumah. Nah iya, tapi dia di frame, dibentuk sedemikian rupa, jadi seakan-akan mainan backdrop atau mainan dinding yang jadinya manis ya, jadi nggak kelihatan kalau nanti ada tulang beton yang timbul. Itu sih yang pertama manfaatnya ya, dengan kombinasi warna yang coklat-coklat muda, tentunya membuat rumah ini makin kelihatan luas karena bersih. Dan nggak lupa lagi di sini ada lantai dengan finishing parkit. Jadi biasanya kalau di developer, kalau kita lihat dari speknya tadi itu pakainya granit 60-60, tapi di sini di show unitnya itu pakai parkit dengan ukuran hampir nggak kelihatan matnya loh. Oke, di sini 90 dengan panjang 90 dengan lebar 15. Jadi minim nut dengan seperti itu tentunya membuat rumah ini makin kelihatan luas ya. Di sini ada penempatan sofa, TV yang nggak terlalu ribet sih ya. Mainan backdrop TV-nya juga sama dengan tadi, HPL, multiplex finishing HPL. Ada rak-rakan di sini untuk fungsinya buat vas-vas bunga, foto, hiasan-hiasan, itu cukup membuat rumah ini makin terlihat luas. Kita mau coba bahas plafonnya. Dia pakai plafon yang flat. Biasanya kan ada kombinasi drop ceiling, di sini hanya pakai kombinasinya itu tidak ada. Dia pakai yang flat saja, dan kita mau cek dengan rumah seperti ini tinggi plafonnya berapa. (270). Berarti tidak terlalu tinggi. Sebenarnya untuk rumah-rumah tropis yang dia memang konsepnya pakai AC, rumah dengan tinggi di bawah 3 meter atau 270 sampai 3 meter itu sebenarnya cukup, karena memang konsep mereka itu ketika siang kan pakai AC. Kecuali kalau dia nggak mau konsep pakai AC, bisa pakai plafon standar tinggi 3,2 sampai 3,3, itu udah lebih dari cukup. Yang penting adalah seperti ini. Ada area-area yang terbuka seperti ini nih. Oke, jadi ada bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan buat cahaya dan udara. Kalau di sini kita lihat ini kaca mati semua. Tapi di sini, di sikunya, di sini ada area terbuka, dan di sini bisa kita buka bagian jendelanya. Nah, bisa disut. Lihat di sini ada area yang bisa dimanfaatkan buat taman di daerah belakang. Jadi teman-teman yang lagi-lagi kami ingatkan untuk teman-teman yang mau bangun rumah atau beli rumah di daerah-daerah pinggiran kota Jakarta terutama, kalau ada lahan sisa kosong di belakang jangan dihabisin, karena itu manfaatnya buat sirkulasi udara, itu yang paling utama. Karena kalau bicara cahaya, daerah kita itu cahaya cukup sih sebenarnya. Sebelum kita pindah ke kitchen set, kita ke belakang. Ini ada akses pintu ke belakang, tapi nggak bisa dibuka. Oke, cukup ya, dia finishingnya pakai aluminium. Warnanya bener-bener gelap, hitam, aman jadi ya. Jadi nggak neko-neko aja. Di sini, ini Pak. Di sini ada kamar mandi. Nah, ada kamar mandi yang bisa dipakai buat tamu atau untuk aktivitas di lantai 1. Simpel ya. Dan
Lagi-lagi konsep kitchen set yang super mungil, dan ini ada kitchen set yang gak gede-gede banget. Coba saya penasaran berapa sih ukurannya untuk dapat kitchen set se-area ini. 170, kalau untuk area sendiri 140 dikali 2 meter 20, jadi nggak sampai 2 kali 2. Teman-teman kalau yang rumahnya nggak terlalu besar-besar, sebenarnya kalau mau buat rumah itu minimalis, area kitchen set atau area dapur segini cukup gitu ya. Jadi area, kalau teman-teman punya area sekitar 2 kali 2 atau 2 kali 1,5 itu sudah cukup banget. Yang penting penataannya cukup. Seperti ini kita lihat nih, dari dia ada seperti macam minibar yang konsepnya itu bisa dilipat-lipat loh. Keren kan, simple, keren. Jadi ketika nanti ada akses lagi rame, kondisinya tinggal dilipat aja. Terus di sini disiapin untuk area cucinya, ada kompor tanamnya, dan ini nggak besar, simple banget, sesuai dengan volumenya sih sebenarnya. Dan ada kulkas 2 pintu, ya cukup lah ya. Dan kitchen set di atasnya tuh tetap cukup lah ya untuk ruang-ruang penyimpanan di rumah-rumah yang kita luasnya nggak terlalu besar. Ini lebih dari cukup lah untuk penyimpanan-penyimpanannya itu. Dan yang paling penting adalah di area dapur itu wajib punya sirkulasi udara seperti ini. Jadi kombinasinya dia satu kaca mati, satunya itu kacanya bisa dibuka. Jadi ketika ada aktivitas untuk memasak tinggal dibuka. Selesai. Gitu ya teman-teman ya. Sip, kita rapiin dulu. Oke, kita lanjut ke lantai 2 ya. Ini lantai 2-nya keren banget. Dia finishingnya bukan granit, dia finishingnya bener-bener kayu solid ini. Kita cek ketinggian tangganya. Ketinggiannya masih 20, masih cukup lah ya. Kalau teman-teman lagi bangun rumah, saran kita di bawah 20, 17 sampai 19 itu cakep banget. Jadi kalau misalnya ada orang tua di rumah kita, langsam dan aman tentunya ya. Jadi, dan ini di konsep rumah ini sendiri finishingnya pakai bener-bener kayu solid ya. Tentunya dia teksturnya lebih kuat banget, cakep banget, tapi pastinya harganya juga lumayan cakep. Ini dia yang paling utama ketika kita bangun rumah 2 lantai tapi nggak besar-besar volumenya. Perhatikan kondisi seperti ini. Ini kalau orang-orang yang tingginya di atas 170 takutnya di sini terganggu gitu ya. Kalau saya tingginya 160 masih aman, dia masih 1 jengkal lebih gini kan. Coba kita ukur tingginya berapa sih. Biasanya kalau developer ngasih referensinya aman ya. 180 dari bordes bawah. Bordesnya ada 2 nih ya, kipasnya ada 2. 180, dan yang paling atas ketika kita dalam dari lantai 2 ke lantai bawah itu 160. Jadi harusnya kalau mau aman biasanya itu full 2 segini, sekitar 2 meter ini tuh netral, di atasnya tidak boleh ada bangunan. Kalau bisa seperti itu dipastikan tangga itu akan aman ketika mau bawa barang yang ukurannya nggak kecil. Itu aja sih referensinya kita dari situ, sarannya di situ aja sih. Di lantai 2, ketika sudah masuk lantai 2 di area tangga itu pastikan dia dapat cahaya. Seperti ini contohnya. Dan jangan cuma hanya kaca mati kalau memang dia dapat area void. Tujuannya biar ada udara yang bisa masuk plus cahaya yang cukup. Yuk. Dan ini dia lantai 2 dengan sedemikian rupa penyusunannya, dengan volume yang tadi nggak terlalu luas tapi masih bisa dapat 3 kamar plus 1 kamar mandi ya. Kita lihat di sisi kanan saya ada kamar anak. Dari atas untuk bagian plafonnya dia finishing flat aja, gypsum, pakai lampu downlight yang ukurannya lumayan besar di sekitar 12 watt kayaknya nih. Ya, dengan finishing dinding, cat berwarna, ya konsepnya anak lah. Jadi ada warna pink, warna biru. Ini menambah kesan biar anak tuh kerasan. Dengan kombinasi, kita bahasin dulu nih. Penampakan dari depan tadi kita lihat fasad, yang kita lihat itu ada jendela tinggi tuh ini nih. Jadi ada di bagian kamar anak itu jendelanya tinggi banget, setinggi plafon ini sendiri sekitar 2,7 meter.
tapi tetap bisa dibuka nih di bagian tengahnya. Oke, saya nggak ada ini ya, jadi bisa ini nih. Waduh, copot. Oh, dia sistemnya kayak gini aja. Oke ya, sorry ya, ini nggak bisa dibuka, tapi nggak apa-apa lah ya, udah kebayang konsepnya. Dengan kombinasi untuk bagian dindingnya ini multi finishing HPL dengan kombinasi warna yang seperti ini, membuat kamar ini anak tentunya bakal kerasan banget ya. Untuk kasurnya nggak gede-gede banget. Di sini juga masih tetap bisa dapat, kalau anaknya cewek bisa masih dapat untuk meja rias atau meja belajar. Keren loh, nggak aneh-aneh sih. Dan lemarinya juga masih besar sih. Disarankan kalau teman-teman yang rumahnya nggak terlalu besar, untuk bagian-bagian interior pakainya pintu-pintu sliding ya. Jadi jangan pakai yang bukaan karena dia makan space juga. Nah, contoh seperti ini ya. Simple. Ini buat gantungan, keren. Dan di sini lihat, ada bagian plafon yang lebih turun ke bawah. Bisa kita lihat ini. Kita pastikan ini adalah apa coba? Ini adalah talang air yang pasti dari sudut kanan dan kiri itu dengan konsep rumah ini pasti pakai talang air yang ukurannya besar seperti ini. Untuk volume air pasti aman ketika di musim hujan. Oke. Untuk di kamar ini sendiri hanya ada satu kamar mandi dan ini kamar mandinya. Oke, bisa dilihat. Yang paling utama dalam kamar mandi ini itu tetap ada jendelanya yang bisa dibuka untuk dapat cahaya dan udara. Selebihnya standar ya. Oke, dan ini kamar kedua. Kamar keduanya juga hampir konsepnya sama. Finishing untuk plafonnya sama dengan gypsum. Ada bagian lebih rendah. Ini yang sama sisi kanan tadi. Ini adalah talang air yang volumenya lumayan besar. Jadi walaupun dia talang air, di finishing gypsum menambah kesan kamar ini tetap rapi. Walaupun kamarnya nggak besar-besar banget, tapi cukup loh. Beberapa kebutuhannya tercukupi semua. Ada lemari dengan ukuran yang cukup lah. Ini ada untuk gantung dan ini untuk penataan bajunya, rak-raknya. Kita geser lagi. Ada meja belajar atau meja rias di sini dengan backdrop yang cakep, kaca. Mungil ya, manis. Terus finishingnya juga nggak neko-neko warnanya. Dia pakai warna coklat muda seperti ini. Kombinasi dengan putih, manis jadinya. Dan keren banget di sini ada tempat penyimpanan untuk di bagian bawah dipan ini sendiri. Jadi multi banget sih, multifungsi banget. Ini bisa buat penyimpanan buku, sepatu, uang juga bisa sih sebenarnya. Gitu ya. Kamar ini lumayan perfect lah ya. Dengan kombinasi juga ada kaca di sini. Jadi kalau yang mau ngaca secara full bisa di sini nih, menambah kamar ini jadi lebih besar. TV sih kalau dia nggak mau pakai TV tinggal dipindahin aja karena biar fungsi daripada kamar ini tetap dapat. Privasi kamar kan buat istirahat ya. Dan ini ada jendela yang tadi kita lihat dari depan tuh besar banget. Kalau dari sisi kami sebagai arsitek terlalu besar sih ukuran jendela ini, dan terbukti ketika di tepat jam 12 hari saat ini dia lumayan lumayan panas ya ruangannya ya. Ini yang jadi masalah ketika jendelanya terlalu besar atau kaca terlalu besar tuh, kalau nggak di ribbon warna hitam nanti kayak gini nih, si ruangan ini harus standby AC dan nanti jadi panas. Itu sih ya saran dari kita. Kita geser ke kamar utama. Dan ini kamar utama yang berada di bagian belakang. Keren loh. Dari plafon hampir sama dengan kamar-kamar anak yang tadi, finishing gypsum. Terus ada bagian sisi kirinya ini sambungan dari belakang tadi, talang air di finishing gypsum, jadi rapi ya. Terus ada mainan di bagian belakangnya di sini, ada backdrop untuk kasur yang manis, modelnya serat-serat seperti ini ya. Jadi kisi-kisi motif kayu. Bahannya sih sepertinya multiplex finishing HPL juga. Jadi walaupun bahan-bahan nggak terlalu mahal, tapi membuat kesannya tetap minimalis dan cakep banget sih ya. Kasurnya lumayan besar ini, jadi cukup untuk 2 orang dewasa. Gitu. Dengan kombinasi lemari dengan luas yang sama juga sih ya. Seperti yang tadi, geser warna putih. Jadi senang warna putih ini konsepnya itu. Di sini ada buat gantungan-gantungan baju kerja misalnya. Cukup lah ya. Dan di sini ada
buat hambalan TV, meja TV, di sini bisa buat meja rias. Ini kursinya, ini multifungsi banget, tinggal geser. Berkaca di sini cukup sih ya. Yang agak mengganggu di ruangan ini cuma satu saran dari kita. Ini semuanya kaca semua, kaca dari sisi kiri, ini kaca semua. Dan ketika di jam 12 siang seperti ini, kalaupun di sini pakai AC, tentunya makan watt lumayan besar nih, karena daerah kita di Cikarang ini nggak dingin sedingin di daerah puncak ya. Jadi saran kita atau masukan, kalau kita mau bangun rumah untuk bagian jendelanya itu, kalau dia posisi seperti ini di hook ya, ini seperti posisi di hook, di sini ada satu, di sini ada satu, cukup sih ya. Dengan volume sekitar 60-80, tinggi 2 meter itu cukup banget sih. Itu udah dipastikan memenuhi kebutuhan cahaya dan udara. Gitu aja ya. Oke, setelah kita review keren tadi, luar biasa reviewnya, hampir selesai. Tapi ada yang ketinggalan. Hari ini kita lagi ditemanin dengan dari pemasarannya langsung dari Jawa Bekara Residen sendiri dengan Mas. Saya dengan Jeffrey. Oke, Mas Jeffrey. Oke, Mas Jeffrey, kita ingin tahu dong, untuk di Jawa Bekara Residen ini ada spesial promo atau apa yang bisa dikasih informasi kepada kita? Oke, baik. Untuk promo Wimbledon saat ini yaitu kita ada free PPAT. Biaya oke. PPAT. Kemudian ada free IPL untuk 1 tahun. IPL 1 tahun, oke. Juga free Smart Home System. Smart Home System, oke. Apa aja smart home-nya, Mas? Smart Home-nya meliputi dari smart light-nya, Oke. smart dock-nya. Oke, oke, seperti yang tadi kita ambil review ya. Oke. Betul, baru kita juga ada CCTV. CCTV juga seperti itu? Betul, Oke. CCTV juga. Udah free ya? Iya. Oke. Dan free kanopi juga. Free kanopi. Betul. Kanopinya seperti yang di depan bukan, Mas? Mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Benar. Keren loh itu, kanopinya kayak kita bahas tadi lumayan mahal itu dengan finishing seperti itu. Tapi cakep, Jawa Bekara Residen mempersembahkan promo yang membuat kita bakal nyaman banget gitu sih ya. Dan pingin tahu start harganya berapa nih, Mas? Kalau Dan konsep rumah ini? Baik, kalau untuk tipe satunya itu dengan luas 5240, Siap. kita start harganya dari 675. 675 juta. Oke. Betul. Dan juga kalau untuk yang tipe 2, Tipe 2-nya, tipe 2-nya dengan yang 7560. yang ini? Betul. Oke. Itu start dari 1 miliar 12 juta. 1 miliar, nggak sampai 1,1 ya? Tidak sampai. Nggak sampai 1,1. Terakhir kita kemarin review project itu harganya dari 1 M semua. Di sini dengan konsep rumah 2 lantai ini nggak sampai 1,1 M. Dengan promonya hampir sama, Mas ya? Dengan promonya sama. Hampir sama ya. Dan istimewa di Jababeka sendiri apa sih, Mas? Ada fasilitas apa aja di sini nih? Untuk Jababeka ini merupakan kota mandiri terlengkap. Siap. Dengan ya, luasnya itu paling luas ya. Kita di Jababeka itu 5.600 hektar. 5.600 hektar. Oke. Dengan yang sudah terbangun itu kurang lebih di 3.000 hektar. 3.000 hektar ya? Sisanya itu masih dalam proses. Proses ya, termasuk klaster terbaru ini juga, Mas ya? Benar. Jadi teman-teman nanti yang pingin tahu paket promo update-nya, tentunya nanti langsung hubungi di nomor yang akan kita cantumkan di deskripsi tim Arsitek Serenity ya. Nanti teman-teman bisa ketemu langsung dengan Mas Jeffrey. Betul. Di situ kita cantumkan langsung nanti biar update, karena Mas Jeffrey adalah salah satu marketing terlama di sini. Tentunya nanti akan bisa dapat promo-promo spesial. Untuk promonya nanti langsung kontak langsung beliau aja ya. Karena tim Arsitek Serenity hanya bisa memberi referensi, dan Jababeka adalah salah satu project yang kita udah tahu besar banget kawasannya, dan tentunya fasilitasnya kita udah keliling tadi, super lengkap banget, Mas ya. Betul. Gitu ya. Oke. Baik. Thank you. Oke, thank you keseruan kita hari ini yang luar biasa banget dengan banyaknya promo yang disampaikan tadi. Tentunya bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau punya rumah atau yang mau bangun rumah. Kisi-kisi buat rumah ini dengan tipe yang 75 tadi. Kalau teman-teman yang mau bangun rumah dan punya tanah, pakai jasanya Arsitek Serenity, nggak pakai mahal. Siapin budget sekitar 400 jutaan, cukup untuk membangun rumah konsep seperti ini. Yang penting volumenya sama ya, jangan luasnya berbeda. Ikuti terus perjalanan kita, keseruan kita, dan jangan lupa subscribe dan follow semua Instagram kita, Arsitek Serenity ya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.